Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam channel ini yang akan membahas tentang 36 strategi. Sholawat dan salam tidak lupa kita berikan pada junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Baik, 36 strategi adalah 36 strategi yang berasal dari Cina, yang merupakan kumpulan strategi militer klasik dari Cina ya, yang sebenarnya penulisnya ini masih perdebatan siapa penulis sebelumnya sebenarnya, tapi yang jelas bukan Sun Tzu ya. Kalau Sun Tzu yang menciptakan The Art of War, meskipun ada beberapa bagian dari strategi ini yang juga disinggung Sun Tzu dalam The Art of War. Baik, insya Allah kita akan membahas strategi ini satu persatu, dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas strategi yang pertama. Strategi pertama diberi nama dengan menipu raja untuk menyeberangi lautan. Nama ini berasal dari cerita Cina tentang seorang raja yang harus berperang melawan musuh, yang untuk berperang itu dia harus menyeberangi lautan, tapi raja tersebut ragu-ragu, sehingga salah satu jenderalnya menipu raja itu dengan cara membawanya ke suatu tempat, ke suatu lorong dan ke suatu ruangan, dan di dalam ruangan itu mereka berpesta selama beberapa hari. Ternyata setelah keluar dari ruangan itu, sang raja, pasukannya dan jenderal tadi sudah menyeberangi lautan untuk menemui musuh ya, untuk berperang dengan musuh. Makanya nama ini dinamakan untuk strategi pertama. Dan untuk nama-nama strategi yang ada nanti akan banyak berupa cerita-cerita dari kejadian-kejadian di masa lalu di negeri Cina ya, kejadian-kejadian bersejarah di masa lalu di negeri Cina. Jadi nama strateginya diambil kebanyakan dari itu. Kita lanjutkan. Ini dipakai untuk melawan musuh yang kuat dalam pengawasan, kuat dalam tenaga, kuat dalam senjata, kuat dalam banyak hal ya. Jadi ini dipakai untuk melawan musuh yang kuat. Baik, untuk memahami strategi ini akan saya berikan contoh-contoh, karena memang untuk strategi pertama ini tanpa memberikan contoh akan sangat sulit untuk memahaminya. Pertama, pasukan penjaga versus boneka jerami. Dalam salah satu cerita perang Cina, ada suatu kota yang dikepung, dan pasukan ini lebih kuat ya daripada yang di dalam kota itu ya. Jadi akhirnya pasukan yang di dalam kota itu, pasukan yang terkepung tadi, mempunyai suatu pemikiran. Mereka pada suatu malam menurunkan boneka jerami, sehingga saat pasukan pengepung melihatnya, mereka memanah jerami itu. Diulangi selama beberapa hari sampai akhirnya pasukan pengepung sudah jenuh istilahnya ya. Kalau ada boneka jerami turun lagi, mereka tidak memanah, dibiarkan saja. Dan ternyata yang turun bukan boneka jerami. Setelah mereka menjadi jenuh dan mengabaikan boneka jerami tersebut, ternyata yang turun adalah manusia sebenarnya, pasukan, dan akhirnya melakukan sabotase ke musuh, sehingga melakukan sabotase ke musuh sehingga kota itu akhirnya lama-kelamaan bisa bebas. Jadi dalam strategi pertama ini kita menjebak musuh dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa dilihat oleh musuh, tetapi dalam saat yang menentukan kita merubah kebiasaan kita tadi, sehingga musuh terjebak ya, menyangkanya ini nanti boneka jerami lagi yang turun, ternyata pasukan benar, dan tujuan sebenarnya adalah menurunkan pasukan, dan boneka jerami tadi sebagai penumpul reaksi istilahnya ya. Sehingga kewaspadaan mereka hilang,
mereka menjadi acuh tak acuh dengan boneka jerami tadi, dan saat itulah maka pasukan yang sebenarnya yang diturunkan. Jadi intinya musuh tetap melihat yang kita lakukan, tapi membuat musuh terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan itu sehingga meremehkan, dan setelahnya kita merubah kebiasaan itu menjadi serangan yang sesungguhnya. Ini juga untuk lebih memahami lagi, ada cerita juga dari Jepang ya tentang kucing gemuk tua dan tikus lincah. Jadi diceritakan ada seekor kucing yang ahli menangkap tikus. Kucing itu dibawa ke suatu rumah petani, tapi dia melihat, loh ini kok kucingnya tidur-tidur saja, tidak melakukan apa-apa. Tapi ternyata saat tikus datang dia juga diam aja ya, tikusnya lari-lari juga diam aja. Tapi ternyata setelah beberapa hari ada seekor tikus yang mendekatinya terlalu dekat, dan tiba-tiba kucing tua itu langsung menerkamnya dan memakannya. Ini hampir sama contohnya dengan contoh yang pertama tadi. Jadi kita menghilangkan sifat mengancam kita membuat musuh tidak takut pada kita, dan di saat yang tepat tiba-tiba kita menyerang. Itu jadi sebenarnya sama juga, kita menunjukkan kebiasaan bahwa kita itu tidak mengancam, kita itu tidak membahayakan gitu ya. Jadi tikusnya tadi merasa tidak terancam, tidak membahayakan, mungkin meremehkan juga ya, tapi tiba-tiba di saat tepat menyerang, sehingga sudah tidak bisa lari lagi, sehingga kecepatan atau kelincahan yang dimiliki tikus tadi sudah tidak bisa dilakukan untuk melepaskan diri atau meloloskan diri. Contoh selanjutnya, pasukan penyerang menyelawan pasukan pertahanan. Ini sebenarnya sama dengan contoh yang selanjutnya, Jerman lawan Prancis. Jadi dahulu di dalam Perang Dunia Kedua, Jerman banyak memberikan info atau info ke mata-mata, istilahnya menyebar hoax ya. Jerman akan menyerang Prancis tanggal segini, Jerman akan menyerang Prancis tanggal segini, dan tiap info itu keluar ternyata tidak terlaksana, sampai akhirnya saat ada info lagi yang sebenarnya rencana Jerman akan menyerang Prancis, sudah orang-orang pejabat-pejabat di Prancis sudah tidak percaya lagi, wah ini paling hoax lagi, ternyata benar. Kalau di cerita Cina ada juga seperti itu, di mana pasukan penyerang setiap hari tiba-tiba menabuh genderang perang ya, duduk sebagai pertanda untuk menyerang, dan saat pasukan pertahanan sudah siap, ternyata enggak jadi, pasukan penyerangnya sudah sudah kembali lagi bersembunyi lagi, terus begitu terus ya, sampai akhirnya saat genderang perang ditabuh dari pasukan pertahanannya sudah tidak terlalu menggubris lagi ya, tapi ternyata saat itu serangan yang sebenarnya terjadi. Ini hampir sama tadi dengan cerita Jerman lawan Prancis tadi. Jadi itu adalah strategi pertama yang intinya bukannya di dalam hal sembunyi, tapi tidak membuat musuh tidak menduga yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan bisa jadi terlihat oleh musuh. Kalau musuh punya pengawasan yang lebih kuat, mereka bisa melihatnya, tapi tidak terduga, membuat tindakan kita selanjutnya tidak terduga, membuat serangan kita tidak terduga. Ini juga berarti dalam strategi pertama ini membuat musuh terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dan saat kita melaksanakan kebiasaan lainnya, mereka tidak mampu untuk melawannya ya, karena persiapan mereka tidak ada. Ini jadi menghilangkan persiapan, menghilangkan kewaspadaan, dan saat itu semua hilang, tiba-tiba kita melaksanakan rencana kita.
dalam dunia modern ada juga bisa juga dipakai ini. Pertama itu dimanfaatkan oleh pembuat game online ya. Jadi game online saat ini biasanya bayarnya itu dikit-dikit. Seumpamanya pengen karakternya joget, itu bayar berapa, pengen dapat senjata apa, bayar apa gitu ya, dikit-dikit tapi tak terasa nanti jadi bukit ya, jadi banyak, jadi tidak langsung bayar di depan berapa juta berapa itu, tapi mereka disuruh dibiarkan main terus dan sedikit-sedikit membayar tadi yang mereka tidak merasa tadi, padahal kalau sudah diakumulasi mungkin bisa banyak sekali ya. Nah ini sama dengan strategi tadi, jadi tidak membuat musuh tidak merasa, membuat berarti pelanggan tidak merasa untuk berbelanja, untuk menghabiskan uang. Nah ini juga termasuk dalam strategi tadi. Terus juga dalam penipuan investasi ya, ini saya tidak mengajarkan untuk menipu, tapi untuk kita berhati-hati saja. Jadi kalau ada penipuan investasi, biasanya investasi di awal-awal orang investasi sedikit ya, 100.000 200.000, nanti akan cepat dikembalikan dengan bagi hasil yang memuaskan ya, sesuai janji ya. Nanti pihak yang tertipu tadi setelah mendapatkan hasilnya dia akan lebih semangat lagi, mungkin dari 200.000 jadi 2 juta, dapat lagi, mungkin nanti naik jadi 20 juta, akhirnya sampai ratusan juta. Dan saat sudah sangat banyak seperti itu, tiba-tiba pihak investasi tadi yang memang dari awal ingin menipu tiba-tiba hilang atau melarikan diri. Nah ini seperti itu, jadi ditipu oleh kebiasaan-kebiasaan dan tiba-tiba berubah di saat menentukannya. Ini juga saya amati juga di dalam beberapa media dalam web aplikasi atau yang ada saat ini. Biasanya kita kalau ada pertanyaan ya dan tidak, mohon maaf ini belum saya masukkan ya, ini saya tambahkan saja, ada pertanyaan ya tidak gitu ya, biasanya ya kan di sebelah kiri dan tidaknya sebelah kanan. Ada beberapa aplikasi yang membalik itu ya, jadi kita seumpamanya mau tidak gitu, ternyata tidaknya itu dirubah tidaknya dirubah di sebelah kiri ya, yang biasanya kan ya tidak itu kiri kanan, ini pindah jadi ya tidaknya kanan kiri ya. Jadinya kalau kita niatnya tidak itu, kita otomatis malah pencetnya ke ya. Ini ada juga di yang seperti itu. Ini juga bisa termasuk dalam strategi yang nomor pertama ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya lanjutkan terus untuk strategi-strategi lainnya sampai strategi ke 36. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.